Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Ya, alhamdulillah ini kunjungan saya yang ketiga kayaknya, Pak. Untuk alhamdulillah hamparan-hamparan sawah ini sudah selesai penanaman di 5 hari yang lalu, Pak ya. Iya, sudah selesai Pak 5 hari yang lalu. Alhamdulillah. Oke, mungkin sedikit lagi Pak, mungkin ada tanya-tanya tentang bagaimana gulma, penyakitnya, selama kita mengelola padi ini, seperti apa yang Bapak temui biasanya penyakit-penyakit yang ada di tanaman padi ini, Pak. Misalnya kalau misalnya ada penyakit yang namanya biasanya itu hawar daun, kemudian ada penyakit belas, bahkan ada yang biasa mati pucuk atau bercak-bercak pada daun itu biasa dilakukan seperti apa, Pak? Kalau untuk penanggulangannya biasa kan dilakukan penyemprotan Pak, biasanya di Penyemprotan saja. penyemprotan. Selain itu apa saja yang dilakukan selain disemprot? Adakah tindakan lain atau? Kalau untuk saat ini tidak ada Pak, kami biasanya kompak lakukan penyemprotan saja ini. Nah, itu kan penyakit ini kan umum terjadi Pak ya, di tanaman sawah atau musiman atau seperti apa? Umum Pak, pasti tidak ada dapatkan yang seperti itu kalau di akar sawah. Ya, bercak Iya, daun itu ya. bercak daun yang tiba-tiba menguning daunnya. Kalau gulmanya sendiri, gulma apa saja yang umum yang ada di sini, Pak? Banyak sih Pak jenisnya, hanya yang lebih sering itu kayak semacam padi-padi yang tumbuh, dia bentuknya hampir sama dengan padi-padi, dia lebih tinggi dengan padi. Oh, itu padi-padian ya. Sama ada nggak yang teki-tekian? Oh ya, itu semacam teki-tekian Pak Iya, ya. sama. Kalau gulma yang lebar daunnya Ada juga Pak biasa. itu jenis apa aja Pak yang ada di sini? Biasanya kayak genjer begitu biasa. Genjer ya. Oke. Nah, kalau tanaman yang terdapat gulma, misalnya padi-padian, pengaruhnya ke tanaman seperti apa? Dia agak berpengaruh di produksi atau di pertumbuhan, atau seperti apa pengaruhnya di tanaman kalau Jelas gulma? berpengaruh Pak di tanaman padi. Tanaman padi produksinya juga tidak terlalu bagus, dia lebih, maksudnya dia kerdil gitu Pak, tidak bagus Pertumbuhannya ya. tidak bagus pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya ada persaingan gulma dengan tanaman itu sendiri agak kerdil Pak ya. Iya, kerdil padi. Kemudian biasanya adakah tindakan yang kita lakukan selain pengendalian secara kimia ini tadi untuk penyemprotan itu baik hama maupun penyakitnya, itu tiada jalan lain, misalnya dulu dilakukan dulu dicabut kah, di apakah begitu? Kalau untuk gulma Pak, kalau sudah terlanjur lebih besar, sudah tidak mampan, kan biasa kalau tanam, kalau Tiada jalan lain, misalnya dulu dilakukan dulu dicabut kah, di apakah begitu? kalau untuk gulma Pak, kalau sudah terlanjur lebih besar, sudah tidak mampan, kan biasa kalau tanam, kalau gulma itu kalau sudah besar sekali dia tidak mampan Pak. Kalau untuk disemprot biasanya dicabut. Kalau tidak terlalu banyak, hanya kalau banyak ya pasrah begitu saja. Karena walaupun disemprot juga biasa tidak mampan. Kalau sudah besar, jadi itu biasa kan menyemprot memang awal sebelum dia mengeluarkan daun itu kita semprot memang. Berarti itu tidak ada jalan lain ya. Berarti ada dua hal yang Bapak biasa lakukan ya, menggunakan dengan metode kimia, Iya. metode kimia dengan metode atau dengan cara manual Pak ya. Misalnya dicabut kalau misalnya ambang batasnya masih bisa dikendalikan ya, nggak terlalu besar itu masih bisa ya. Oke, kemudian saya ada sedikit Pak tawarkan ya, ini mungkin kita praktik juga nanti ya untuk mencegah, karena memang ya kita tahu bahwa gulma itu salah satu parasit ya, parasit atau terjadi persaingan hara antara tanaman padi dengan gulma itu sendiri ya. Nah,
Biasanya Pak, langkah-langkah yang kami lakukan itu ya, ini kebetulan sekali nih hamparan Bapak ya, sudah 5 hari yang lalu ditanam ini Pak Iya, ya. baru Ya. 5 hari yang lalu. Jadi biasanya 3 hari atau 5 hari setelah tanam bagus Pak diaplikasi ada herbisida itu yang bisa mencegah biji-biji yang tumbuh atau mencegah dari awal tumbuhnya gulma. Itu baik berdaun teki-tekian maupun yang daun lebar. Nah itu bisa diaplikasi Pak. Nah dosisnya juga lumayan efektif Pak ya. Dosisnya itu cuma 30 gram per hektar. Itu bisa kita aplikasi 2 kali dalam semusim. Itu bisa diaplikasi sebelum tanam juga, kemudian bisa juga diaplikasi setelah 5 hari setelah tanam, seperti ini Pak ya. Misalnya lahan kering ini, bisa lihat ini lahan kering yang di depan ini sudah ditanam ini bisa kita praktekkan nanti Pak. Jadi izinkan saya mungkin Pak dia, mungkin Bapak bisa lihat nanti Bapak bisa lanjutkan, saya coba aplikasi itu. Selain itu Pak Ardi, itu tadi mengenai gulma. Nah, kalau mengenai penyakit sendiri, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mencegah penyakitnya Pak? Ya, Selain dilakukan penyemprotan juga Pak biasanya. Tapi nanti ada gejala Ya, baru dilakukan penyemprotan Pak. Kalau sudah mulai kita lihat kayak ada yang bintik-bintik gitu, kita lakukan penyemprotan. Oke, tapi belum ada pengendalian lebih awal ya? Iya, belum pernah. Ya, karena belum bisa dilihat toh gejala-gejala awalnya seperti apa. Biasanya kalau kita itu petani sudah mulai melihat daunnya kayak ada bercak-bercak, mulai menguning, itu baru kita. Oke. Terima kasih. Ini salah satu kunjungan saya yang ketiga, di mana kita akan praktekkan pengendalian gulma dari awal, kemudian menyusul bagaimana pencegahan juga atau pengendalian daripada penyakit tanaman padi dengan mengaplikasi pupuk cair di hamparan ini. Nah, sebelum kita melakukan aplikasi, kita perlu menyiapkan alat tambahan, di mana tangki kita perlu persiapkan ini kurang lebih kapasitas 20 liter. Kemudian ember ini sebagai wadah untuk mengambil air. Kemudian yang kedua sebagai wadah untuk mencampur pestisida sebelum dilarutkan ke dalam tangki ya. Dan kemudian satu lagi alat pengadut, bisa juga dari busika atau dari kayu-kayuan ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ini salah satu pupuk cair yang digunakan untuk mengendalikan dari awal atau mencegah dari awal daripada penyakit tanaman padi itu sendiri, baik itu belas, bercak daun atau hawar daun ya, yang biasa disebabkan oleh penyakit atau bakteri yang ada pada tanaman padi itu sendiri ya. Ini kita aplikasi karena dimana pupuk cair ini sangat mengandung unsur hara mikro dan esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman padi untuk pertumbuhan di masa-masa fase pertumbuhan awal. Kemudian dosisnya ini cukup efektif, di mana kita bisa hanya mengaplikasi 2 kali sampai 3 kali dalam musim tanam, di mana bisa diaplikasi setelah 3 hari sampai 5 hari setelah tanam dengan dosis 50 liter air dan 1 liter pupuk cair ini, atau kumulatif atau total keseluruhan bisa kita pakai kurang lebih 20 liter per hektar. Kemudian selain itu kita mempersiapkan juga herbisida untuk pengendalian gulma tadi, baik itu gulma teki-tekian maupun gulma yang berdaun lebar. Ini dosisnya bisa digunakan 30 gram ya, 30 gram per hektar. Ini bisa diaplikasi pada saat sebelum tanam, 1 hari sebelum tanam, atau 3 sampai 5 hari sebelum tanam, sebelum gulma tumbuh atau pasca biji-bijian. Jadi ini menghambat daripada biji-biji itu bisa berkembang atau bisa bertumbuh ya. Kemudian dosisnya kita juga bisa pakai kurang lebih 30 gram per hektar. Saya ulangi, 30 gram per hektar. Satu bungkus ini kurang lebih 25 gram. Dengan ini bisa 1 sampai
3 tangki. Selain itu kita juga perlu mempersiapkan sarung tangan, di mana sarung tangan ini fungsinya untuk mencegah kita dari infeksi atau terkontaminasi langsung dengan pestisida. Dan sebaiknya sarung tangan yang digunakan itu anti air, tapi ini salah satu pencegahan saja, di mana memang ini yang ada. Jadi sebaiknya di pestisida yang digunakan yang bentuk cair sebaiknya menggunakan yang anti air. Kebetulan pestisida atau herbisida yang kita gunakan ini bubuk. Kemudian selain daripada itu kita perlu juga mempersiapkan baju lengan panjang, di mana badan kita terhindar dari kontaminasi pestisida maupun herbisida, ya. Dan ini anti air. Ya. Selanjutnya kita juga perlu celana panjang supaya kaki atau paha ini semua tidak terkontaminasi pestisida. Selain itu, supaya kita tidak terhirup, seharusnya menggunakan masker. Masker ideal adalah masker yang terbuat dari punya tabung, untuk memang sebagai aplikasi pestisida yang efektif. Ini kami gunakan untuk simulasi saja, tapi ini hanya kami pakai nanti untuk pengendalian pengendalian daripada penggunaan pupuk cair. Jadi tidak disarankan sebenarnya menggunakan masker kain untuk pestisida. Ini salah satu pengendalian gulma pasca tumbuh dengan menggunakan herbisida atau kimia. Salah satunya ini salah satu efektif yang kami gunakan atau kita terapkan di padi ini, di mana gulmanya belum tumbuh, di mana beberapa lahan ini ada beberapa sudah ada tumbuh, namun ini kita bisa aplikasi di mana lahan ini beberapa satu peta ini saya lihat masih belum berkecambah. Jadi ini salah satu tempat untuk praktek, di mana gulma baik itu gulma jenis teki-tekian maupun gulma berdaun lebar. Ikuti saya dalam aplikasi pengendalian gulma maupun pencegahan penyakit dari tahap awal dengan mengaplikasi pupuk cair di tempat ini. Terima kasih.
kasih. Kita sekarang pengendalian gulma, di mana secara manual, yaitu gulma seperti ini gulma biasanya terapung di atas permukaan air. Nah, kelemahan daripada gulma ini yaitu semua nutrisi yang ada di permukaan air maupun di dalam tanah diserap oleh gulma ini. Kemudian menghambat pencahayaan ke permukaan tanah karena dia sifatnya menutupi permukaan air gulma ini. Jadi salah satu cara pengendaliannya, ini ada juga herbisida yang bisa mengendalikan, namun kita ini belum melampaui ambang batas, maka kita bisa mengendalikannya ya, dimana kita keluarkan air sampai kering seperti ini. Kemudian gulma-gulma ini kita tarik satu persatu atau beberapa bagian, kita bersihkan ya, kita bersihkan, kemudian disimpan di pematang ya. Ini tujuannya supaya dia tidak berkembang lagi dan dipastikan akar-akarnya tidak ada yang tertinggal, karena ini gulma mudah sekali tumbuh ya. Jadi ini kita kendalikan dengan secara manual, memastikan atau mencabut ya, memastikan betul-betul akarnya tercabut dengan sempurna. Dan ini juga bisa langsung dibenamkan ya, dibenamkan di dalam tanah seperti ini, bisa dibenamkan dan memastikan betul-betul ini gulma tercabut dengan baik. Karena kalau dibiarkan ini perkembangannya cukup luar biasa ya, dalam sebulan bisa 2 meter persegi ya, tergantung dari ketebalannya ya. Ini juga sangat menghambat daripada tanaman padi ya. Jadi sekali lagi, kalau gulmanya tidak terlalu tidak terlalu padat atau tidak, perkembangannya cukup kecil, tidak terlalu menghambat daripada tanaman, sebaiknya bisa dikendalikan secara manual, atau masih bisa dikendalikan ya, jangan menggunakan herbisida ya. Begitupun dengan penyakit-penyakit tanaman, jika masih bisa dikendalikan dengan nutrisi atau pengendalian manual, maka bisa kita cabut ya tanaman yang kena penyakit, kemudian bisa kita ganti dengan tanaman atau kita sulami, kemudian aplikasi pupuk cair secukupnya dalam mengendalikan gulma, di mana gulma itu tidak terlalu banyak ya di lahan persawahan, maka bisa dilakukan manual. Sekali lagi, langkah terakhir kita menggunakan pestisida ketika gulma itu sudah di ambang batas yang tidak bisa kita kendalikan secara manual. Terima kasih.